Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Dan juga tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah ilmu pendidikan, yaitu Bapak Dr. Mawardi SSI MPD, dan juga teman-teman yang menyaksikan video ini yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Riko Fernanda Eristiawan, dari mahasiswa semester 1 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada video kali ini saya akan membahas apa itu pendidikan abad 21, bagaimana caranya kita menghadapi pendidikan pada abad 21 ini. Sebelumnya saya juga ingin memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan, nama saya Riko Fernanda Eristiawan dengan nomor induk mahasiswa 2286206169. Sebelum masuk ke dalam pembahasan pendidikan abad 21, saya telah menemukan 2 poin penting dari materi ini. Yang pertama, kita bisa lihat ada globalisasi dan pendidikan, dan yang kedua ada paradigma dan tujuan pendidikan nasional di abad 21. Apa sih globalisasi dan pendidikan, dan apa juga paradigma dan tujuan pendidikan nasional di abad 21? Untuk teman-teman yang ingin mengetahui apa itu materi-materi yang sudah saya sebutkan, mari kita simak video ini sampai dengan selesai. Masuk ke dalam materi, yang pertama itu ada globalisasi dan pendidikan. Globalisasi dapat dimaknai sebagai kompetisi ekonomi yang berbasis ilmu dan teknologi. Implikasinya adalah munculnya ekonomi pengetahuan, yakni ekonomi yang dasarnya adalah pengetahuan yang pada umumnya melibatkan penelitian-penelitian yang dilakukan di perguruan tinggi maupun lembaga penelitian menurut BSNP tahun 2010 halaman 27. Globalisasi berawal dari niat beberapa negara industri maju untuk menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai tambah tinggi dengan muatan ilmu dan teknologi mutakhir. Jadi negara-negara maju menghasilkan produk-produk dengan teknologi-teknologi yang mutakhir atas perkembangan ilmu pendidikan yang terjadi pada sekarang ini. Di era globalisasi juga perdagangan internasional juga semakin mudah yang berdampak pada kualitas produk yang meningkat pada era globalisasi. Era globalisasi yang ditandai dengan derasnya arus informasi yang didukung oleh teknologi komunikasi berdampak pada aspek-aspek kehidupan manusia yang mempengaruhi perubahan serta pembentukan kepribadian individu, terutama terhadap anak dan remaja. Salah satu dampak yang merugikan terjadi adalah semakin meluasnya perilaku kehidupan manusia modern yang terlepas dari nilai-nilai agama dan budaya nasional. Jadi, dampak dari era globalisasi ada positif dan juga negatifnya. Positifnya yaitu informasi yang didukung oleh teknologi komunikasi berdampak pada aspek-aspek kehidupan manusia. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan seseorang dari jarak yang jauh. Misal kita teleponan atau chattingan dengan teman kita yang jaraknya jauh sekali dari kita. Jadi informasi maupun komunikasi bisa berjalan dengan lancar. Akan tetapi pada era globalisasi ini juga terdampak yang negatif seperti semakin meluasnya perilaku kehidupan manusia modern yang terlepas dari nilai-nilai agama dan budaya nasional. Jadi dampak negatif dari era globalisasi adalah nilai-nilai agama semakin menurun dan budaya nasional juga semakin ditinggalkan. Jadi dampaknya merugikan karena bisa berpengaruh terhadap generasi penerus atau generasi muda karena tidak menjaga nilai-nilai agama maupun nilai-nilai budaya nasional yang telah diajarkan oleh generasi terdahulu.
Di sini juga terdapat ciri-ciri masyarakat pada era globalisasi. Menurut Henry Alexis Rudolf Pilar, pada tahun 1999, halaman 196, menjelaskan ciri abad ini didukung oleh kemajuan teknologi, khususnya ilmu komunikasi yang telah melahirkan suatu bentuk dunia baru, yaitu tanpa batas atau borderless. Yang artinya komunikasi manusia sangat mudah, cepat, dan intensif, sehingga batas-batas ruang menjadi sirna. Ciri lain masyarakat global abad ke-21 ini adalah cirinya suatu masyarakat mega kompetisi. Menurut Henry Alexis Rudolf tahun 1999, halaman 134, yang terbuka dan mengubah seluruh aspek kehidupan manusia dalam politik, sosial, budaya, serta hak dan kewajiban manusia sebagai warga dunia. Jadi ciri-ciri masyarakat pada era globalisasi menurut Henry Alexis Rudolf yaitu kemajuan teknologi khususnya ilmu komunikasi membuat dunia baru menjadi tanpa batas, seperti komunikasi manusia antar manusia sudah tidak terhitung jarak lagi. Jadi kita bisa komunikasi walaupun dengan teman yang jaraknya jauh sekali dengan kita, karena kemajuan dari era globalisasi ini. Jadi sehingga batas ruang menjadi sirna, tidak ada lagi batasan-batasan yang bisa menghalangi komunikasi di antara kita. Terus juga ciri lain masyarakat global adalah lahirnya suatu masyarakat yang mega kompetisi, saling bersaing, yang terbuka, mengubah seluruh aspek kehidupan manusia dalam politik sosial budaya, mengubah pikiran manusia terhadap politik sosial serta budaya yang dulunya masih tradisional, sekarang lebih modern di era globalisasi sekarang ini. Yang kedua juga ada era globalisasi dan dampaknya. Era globalisasi yang penuh keterbukaan memberikan kesempatan sekaligus tantangan baru. Setiap bangsa sudah pasti ingin maju setara dengan bangsa-bangsa lainnya yang sudah maju, tetapi seringkali mendapatkan halangan untuk terlihat dalam pandangan bebas itu. Oleh sebab itu, proteksionisme tetap ada. Cara mengatasi bentuk proteksionisme, khususnya yang tertutup, adalah sumber daya manusia itu sendiri dipersiapkan agar bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lainnya. Jadi setiap bangsa-bangsa ingin sekali menjadi negara-negara yang maju di era globalisasi sekarang, seperti menciptakan produk-produk yang mutakhir dengan teknologi-teknologi yang modern. Akan tetapi proteksionisme itu tetap ada, cara pertahanan itu tetap ada. Cara itu dengan meningkatkan sumber daya manusia yang ada di negara tersebut, sehingga suatu negara dapat atau siap menjadi negara maju yang dapat bersaing di era globalisasi sekarang ini. Materi selanjutnya yaitu ada paradigma dan tujuan pendidikan nasional di abad 21. Keterampilan abad 21 adalah yang pertama, life and career skills. Yang kedua ada learning and innovation skills. Dan yang ketiga ada information, media, and technology skills. Ketiga keterampilan tersebut dirangkum dalam sebuah skema yang disebut dengan pelangi keterampilan. Skema tersebut diadaptasi oleh organisasi nirlaba P21 atau P21 yang mengembangkan kerangka kerja atau framework pendidikan abad 21 ke seluruh dunia melalui situs www.p21.org yang berbasis di negara bagian Tucson, Amerika. Jadi paradigma dan tujuan pendidikan nasional di abad 21 itu ada keterampilan pada abad 21. Yang pertama ada life and career skill, yang kedua ada learning and innovation skill, dan yang ketiga ada information media and technology skill yang bisa kita lihat melalui website atau situs dari www.p21.org yang berbasis di negara bagian Tucson, Amerika. Era globalisasi melahirkan budaya global yang dapat menjadi ancaman terhadap budaya lokal atau bangsa, memiliki dampak negatif bagi kehidupan pribadi, masyarakat, dan kehidupan suatu bangsa yang diantaranya adalah ancaman terhadap budaya bangsa yang ditandai dengan lahirnya budaya global, di mana unsur budaya global melalui sarana informasi yang memasuki budaya lokal. Lunturnya identitas bangsa, pengaruh budaya global terhadap budaya lokal berdampak pula kepada lunturnya identitas suatu bangsa.
Jadi era globalisasi juga melahirkan dampak negatif pada kehidupan pribadi ataupun kehidupan masyarakat di setiap negara. Contohnya, contohnya kita bisa ambil contoh pada masyarakat Indonesia di era globalisasi sekarang, banyak sekali budaya-budaya lokal yang telah ditinggalkan karena generasi sekarang lebih menyukai budaya-budaya barat atau budaya-budaya negara lain. Terus kita juga bisa ambil contoh banyak sekali negara warga negara Indonesia yang sudah kurang mencintai produk dalam negeri seperti terlalu memakai barang-barang impor, barang-barang dari luar negeri sehingga barang-barang dari dalam negeri tidak bisa bersaing dengan barang-barang impor atau barang-barang dari luar negeri. Sehingga ini menjadi suatu dampak negatif di era globalisasi sekarang ini. Terus ada juga pada skema yang dikembangkan oleh P21 diperjelas dengan tambahan oleh core subject 3R atau 3R. Di dalam konteks pendidikan 3R atau 3R adalah singkatan dari reading, writing, and arithmetic. Dari subjek reading dan writing, munculnya gagasan pendidikan modern yaitu literasi yang digunakan sebagai pembelajaran untuk memahami gagasan melalui media kata-kata. Sedangkan dari subjek aritmatik munculnya pendidikan modern yang berkaitan dengan angka yang artinya bisa memahami angka melalui matematika. 3R atau 3R yang diadaptasi dari abad 18 dan 19 tersebut. Ekuivalen dengan keterampilan fungsional, literasi, numerasi, dan JCP yang ditemukan pada sistem pendidikan modern saat ini. Jadi pada skema yang dikembangkan oleh P21 itu ada core subject yaitu 3R atau 3R dalam konteks pendidikan yaitu ada reading, writing, and arithmetic. Terus juga ada kalau dari subjek reading and writing itu munculnya pendidikan gagasan yaitu dengan literasi yaitu dengan kata-kata. Jadi literasi itu sangat baik untuk di era globalisasi yaitu dengan hobi membaca dan memahami informasi dengan baik. Terus juga ada sedangkan dari subjek aritmatika itu melalui hitung-hitungan atau kita bisa kenal dengan matematika. Nah, cara-cara ini sudah diadaptasi dari abad ke-18 dan 19 yang diaplikasikan kembali pada abad 21 sehingga menjadi keterampilan operasional yang bisa menjadi sistem yang bisa menjadi sebuah sistem pendidikan modern pada saat ini atau di era globalisasi sekarang ini. Selanjutnya saya juga akan memperjelas atau memperdalam pembahasan mengenai fungsi core subject 3R atau 3R dalam konteks 21st century skill atau skill individu pada abad 21 dan information media and technology skill atau media informasi dan keahlian teknologi. Yaitu yang pertama ada life and career skill. Life and career skill itu artinya keterampilan hidup dan berkarir. Meliputi yang pertama fleksibilitas dan adaptabilitas, yang kedua ada inisiatif dan mengatur diri sendiri, yang ketiga ada interaksi sosial dan budaya, yang keempat produktivitas dan akuntabilitas, dan yang terakhir kepemimpinan dan tanggung jawab. Jadi life and career itu adalah kemampuan setiap individu manusia yang bisa atau dapat dikembangkan oleh diri kita, yang dapat dikembangkan atau bisa dikembangkan hanya oleh diri kita sendiri. Jadi apabila kita mau berubah di abad 21, kita juga harus memiliki bersama fleksibilitas, inisiatif, interaksi sosial budaya, produktivitas, kemungkinan dan tanggung jawab. Jadi pada abad 21 kita harus mempunyai yang namanya kemampuan life skill dan juga networking. Itu yang penting pada pendidikan atau era globalisasi pada saat ini atau pada abad 21. Yang kedua juga ada learning and innovation skill. Learning and innovation skill atau keterampilan belajar dan inovasi meliputi berpikir kritis dan mengatasi masalah, komunikasi dan kolaborasi, dan serta kreativitas dan inovasi. Learning and innovation skill itu adalah keterampilan belajar inovasi. Jadi kita belajar sambil juga kita berinovasi. Kita juga memiliki sebelum ini kita harus memiliki aspek-aspek yaitu yang pertama ada berpikir kritis,
bisa mengatasi masalah dengan sebaik mungkin. Yang kedua itu komunikasi dan kolaborasi. Komunikasi juga sangat penting eh, supaya kita juga bisa serasi menjalankannya dengan teman kita atau kelompok kita, dan juga kita harus memiliki kreativitas dan inovasi supaya apa yang kita jalani itu selalu berkembang dan selalu ada pembaharuan yang kita jalani atau dalam kehidupan kita. Yang ketiga itu ada information media and technology skill. Information media and technology skill itu keterampilan teknologi dan media informasi. Meliputi literasi informasi, literasi media, literasi ICT atau information and communication technology. Jadi information dan media itu sangatlah ikonik di era globalisasi saat ini atau pada abad ke-20 saat ini. Terus juga keahlian teknologi juga sangat sangat di sangat di bisa dipakai pada era saat ini. Itu juga memiliki aspek-aspek yaitu literasi informasi, yaitu pembacaan informasi atau baca-baca informasi yang valid, terus juga literasi media, terus juga ada literasi ICT, information and technology and communication technology. Jadi komunikasi teknologi itu pada saat sekarang ini juga sangat penting sekali, di mana kita baik secara sosial media, kita juga harus menanggapi berita-berita dengan rasional, dengan wawasan yang luas, tidak boleh membaca informasi setengah-setengah, supaya kita tidak termakan oleh berita-berita hoax yang merajalela di era globalisasi ini. Jadi kita harus pandai-pandai memilah informasi yang ada di media, dan juga kita juga harus memanfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin agar di era globalisasi ini bisa menjadi bermanfaat untuk diri kita sendiri, orang sekitar, maupun negara ini, yang akan menjadi sebuah sebuah acuan supaya Indonesia bisa menjadi negara yang maju di suatu saat nanti. Alhamdulillah kita sudah mengetahui apa itu pendidikan pada abad 21, bagaimana caranya, bagaimana kita mengaplikasikan kepada diri kita sendiri. Jadi kita juga bisa memahami tentang apa itu pendidikan abad 21, dan kita bisa dapat simpulkan bahwa pembelajaran di abad 21 ini memiliki perbedaan dengan pembelajaran di masa lalu. Untuk mengembangkan pembelajaran abad 21, pendidik harus memulai satu langkah perubahan, yaitu merubah pola pembelajaran tradisional yang berusaha pada pendidik menjadi pola pembelajaran yang berusaha pada peserta didik. Jadi pada pendidikan abad 21 itu bukan bukan hanya pendidik yang harus mengajari peserta didik terus-menerus. Jadi pendidik harus percaya bahwa peserta didik ini mampu mempelajari pelajaran yang sebelum dipelajari. Jadi semisal peserta didik disuruh membuat kreativitas sendiri sebelum dilakukannya sebuah pembelajaran. Jadi peserta didik itu ada kemauan atau inovasi sebelum 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 diajarkan oleh pendidik. Dan juga di era globalisasi ini atau pendidikan abad 21 ini juga kita butuh yang namanya 3R, yaitu ada life and service skill, learning and innovation skill, information media technology skill. Hal-hal tersebut itu sangat dibutuhkan pada era globalisasi ini. Terus juga hal yang terpenting pada era sekarang yaitu yang pertama itu ada uh, learning juga pembelajaran juga sangat penting pada saat ini, dan juga ada networking, relasi. Semisal kita learning atau belajar terus menerus tanpa adanya relasi, itu sama saja bohong. Apabila kita belajar dan mempunyai relasi yang luas, yang bisa jadi satu padukan, itu akan memperlancar usaha kita ke depannya nanti, dan akan mencapai tujuan kita ke depannya, sehingga kita bisa mencapai sesuatu yang bisa kita cita-citakan nanti ke depannya. Selanjutnya di sini juga ada kata-kata
sebuah kata-kata motivasi dari Walt Disney. Semua impian kita bisa menjadi kenyataan bila kita berani mengejarnya. Walt Disney sendiri adalah salah seorang founder atau CEO dari Disney Group, dan bisa kita tahu bahwa film-film Disney sangat sangat populer di dunia, seperti ada Mickey Mouse dan yang lainnya, dan juga terdapat tempat hiburan seperti Disneyland yang ada di Amerika dan juga di Singapura yang kita bisa tahu. Alhamdulillah telah selesai proses pemaparan materi yang telah disampaikan oleh saya sendiri. Semoga video ini dan materi ini bermanfaat untuk teman-teman yang menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Semoga kita bisa belajar dan terus belajar supaya kita bisa dapat memahami apa itu artinya belajar yang dengan bersungguh-sungguh, dan dapat mengaplikasikannya kepada diri kita sendiri dan bisa mengajarkannya kepada anak kita, cucu kita pada suatu saat nanti. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bila bisa dilhaq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.